Shalom saudara-saudara, di sini saya akan menceritakan tentang seorang tokoh penting reformasi gereja Protestan, yaitu yang bernama Martin Luther. Tapi sebelum kita menggali lebih dalam, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Inha Hasudungan Halawa. Saya dari Prodi Pendidikan Penyuluh Agama, tepatnya berada di kampus IAKN Tarutung, dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Damayanti Nababan, dengan mata kuliah Fakti dalam Gereja. Mungkin itulah dulu perkenalan dari saya, dan kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Kehidupan awal seorang Martin Luther. Martin Luther lahir pada 10 November 1983 di Elben, Merswick, County Kekaisaran Romawi Suci. Putra dari pasangan Hans Luther dan Margarete Lindemann yang merupakan petani dan juga menuai kesuksesan dalam bidang pertambangan. Hans yang ambisius ingin Luther menjadi pengacara. Karena itu, di usia 7 tahun, ayahnya mengirim Luther ke sekolah bahasa Latin in Mansfield ke Magdeburg pada tahun 1497. Setahun kemudian, dia kembali ke Elben mempelajari bahasa retorika dan logika, sebuah pelajaran yang disebutnya penafsiran dan neraka. Pada tahun 1501, saat dia berusia 17 tahun, Luther masuk Universitas Erfurt dan memperoleh gelar Master of Art dalam bidang tata bahasa, logika, retorika, dan metafisika. Menjadi biarawan. Salah satu momen penting Luther terjadi pada 2 Juli 1505. Saat itu, ia sedang berada dalam perjalanan kembali ke kampus. Saat hujan badai menyambar di dekat Luther, kepada ayahnya ia berujar betapa takutnya akan kematian dan penghakiman abadi. Luther kemudian berhenti dari sekolah hukum dan memasuki biara St. Augustine di Erfurt pada 17 Juli 505. Sebuah keputusan yang mendapat respon negatif baik dari keluarga maupun teman-teman. Luther pun kemudian didedikasikan hidupnya bagi Ordo Agustin, di antaranya berpuasa, berdoa, berziarah, dan melaksanakan pengakuan dosa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang awal reformasi 95 tesis. Pada 31 Oktober 1517, Luther menampilkan 95 tesis di pintu gereja Wittenberg. Dokumen ini mengkritik penjualan indulgensi dan mengajak diskusi teologis tentang keselamatan. Tindakan ini menjadi awal perpecahan besar dalam gereja Katolik. Selanjutnya, yaitu konflik dengan gereja Katolik. Karena gagasannya dianggap sesat, Luther dipanggil ke hadapan Paus Leo X dan Kaisar Karl V dengan Sidang Duet of Worms 1521. Ia menolak mencabut ajarannya dan akhirnya dikuncirkan oleh gereja Katolik serta dinyatakan sebagai buronan Kekaisaran Romawi Suci. Setelah diasingkan di kastil Warburg Friedrich III, Luther menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman, memungkinkan orang-orang bisa membaca dan memahami kitab suci sendiri. Hal ini berkontribusi besar dalam perkembangan bahasa Jerman modern serta penyebaran ide reformasi. Ajaran Martin Luther berkembang pesat terutama di Jerman dan Eropa Utara. Ia menolak otoritas paus, menegaskan konsep sola fide atau keselamatan hanya melalui iman, sola scriptura atau otoritas Alkitab di atas tradisi gereja, dan peran pendeta sebagai pelayan jemaat bukan perantaran Tuhan. Akhir hidup dan warisan. Luther meninggal pada 18 Februari 1546 di Eisleben. Reformasi yang dipeloporinya melahirkan berbagai cabang kekristenan Protestan, termasuk Lutheranisme, Calvinisme, dan Anabaptisme. Reformasi ini juga berpengaruh dalam perkembangan kebebasan, keberagaman, dan perubahan sosial politik di Eropa. Sejarah Martin Luther mencerminkan pandangan individu dalam menantang otoritas yang mapan dan mendorong perubahan besar dalam sejarah kekristenan dunia. Oke guys, itulah perjalanan dari seorang Martin Luther. Dan mungkin sampai di sini saja, saya ucapkan terima kasih.